kok susunya gini ya? Coba kamu yang minum. Ketika diminum sama istrinya, terus dia cari bekas bibirnya, mana bekas bibirnya. Oh iya, setelah kena bekas bibirmu, jadinya susunya enak. Itu kalau diadegankan, pertanyaan Ana, si laki-laki jadi pemerannya, dengan si perempuan yang jadi pemerannya, melakukan sesuatu yang pantas tidak? Dalam film-film religi, meskipun temanya keislaman, masalahnya di situ pasti ada adegan laki-laki dan perempuan, bukan mahram, pegang-pegangan, cium-ciuman, minimal cium pipi, cium jidat. Meskipun bukan cium bibir, tetap aja bukan mahram. Maka saya katakan kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral sekarang ini sahabat ya, yang mana Ustazah Okky Stiana Dewi mengadakan acara nonton bareng film religi. Entah apa yang ada di benak pikiran Ustazah artis ini sahabat ya. Bisa-bisanya Ustazah Okky Stiana Dewi ini mengumpulkan anak-anak pesantren untuk nonton acara film religi ini. Yang mana di sana banyak sekali sahabat ya kejanggalan yang kita lihat, seperti terjadinya ikhtilat di antara mereka, yaitu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Namun yang lebih ironisnya lagi sahabat ya, ternyata sosok Ustadz yang sangat kondang, yaitu Ustadz Abdul Somad, ikut andil dalam acara ini. Yang pastinya Ustadz Abdul Somad ini membenarkan acara nonton bareng film religi ini. Padahal sahabat ya, Ustadz Abdul Somad ini sebenarnya sudah tahu banyak sekali mudarat yang dilakukan di sana, yang seperti saya ungkapkan tadi, yaitu terjadi ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, dan tentunya sudah pasti kita mengetahui tentang keharaman hal tersebut. Seperti yang terlihat di dalam gambar ini sahabat ya, yang mana di sini Ustadz Abdul Somad dan Ustazah Okky Stiana Dewi menonton bareng acara film religi tersebut. Padahal sahabat ya, selain terjadinya ikhtilat di sana, tentu Ustadz Abdul Somad ini yang ilmunya sangat mumpuni, tentu paham di dalam film religi tersebut. Karena di situ terjadinya adegan-adegan yang pastinya dilarang dalam Islam. Salah satunya itu di antara mereka ada yang berpegang-pegangan. Yang lebih mirisnya sahabat ya, di sana ada adegan yang sampai-sampai berciuman di antara dua pasangan yang jelas-jelas bukan mahram di dalamnya. Entah mengapa Ustadz Abdul Somad ini sahabat ya, yang bergelar doktor tapi tidak paham keharaman film tersebut. Yang anehnya Ustadz Abdul Somad ini malah mendukung dan membenarkan acara tersebut. Masya Allah sahabat ya, sekelas Ustadz Abdul Somad sampai-sampai gelar dokter di sandangnya, tapi melihat situasi seperti ini sungguh sangat miris melihatnya. Dan ternyata sahabatnya melihat situasi dan kondisi seperti ini, yang acara Ustazah Okky Stiana Dewi ini yang viral itu ditanggapi oleh Ustadz Muflis Sapitra. Yang mana di sini Ustadz Muflis Sapitra menyindir acara tersebut. Ustadz Muflis Sapitra menjelaskan tentang banyak sekali keharaman di dalam nonton bareng tersebut. Dan ternyata sahabatnya Ustadz Muflis Sapitra ini dulu sebelum mengenal manhaj salaf, dan beliau ini juga dulu sangat menggemari film tersebut. Coba mari kita simak videonya. Jarang ada ustadz yang membahas tentang film religi, contohnya ayat-ayat cinta, Assalamualaikum Beijing, dan yang semisalnya lah pendapat ustadz tentang film religi ini. sebagai contoh ayat-ayat cinta, Ana sudah punya novelnya saat Ana belum ngaji sunnah, saat belum ada logo bestsellernya itu, Ana udah punya novelnya. Bahkan Ana tamatkan di motor menuju Jogja Purworejo. Ketika sudah tamat, Ana bilang gini, oh ini kalau difilmkan bagus nih, ini tinggal cari produser yang mau filmkan. Di dalam part-partnya itu ada adegan misalnya si laki-lakinya nikah sama si perempuannya. Di malam pertamanya ada adegan kayak gini nih, misalnya minum susu gitu kan. Kok susunya gini ya? Coba kamu yang minum. Ketika diminum sama istrinya, terus dia cari bekas bibirnya, mana bekas bibirnya. Oh iya, setelah kena bekas bibirmu, jadinya susunya enak. Itu kalau diadegankan, pertanyaan Ana, si laki-laki jadi pemerannya, dengan si perempuan yang jadi pemerannya, melakukan sesuatu yang pantas tidak? Tidak pantas. Belum lagi nanti ada acara malam pertamanya. Meskipun religi, si pemeran laki-laki dan perempuan-perempuan bukan mahram, bukan suami istri,
terus berpegangan, ada cium jidat, cium pipi. Haram atau tidak perbuatan seperti itu? Maka Anda bilang pemerannya dapat dosa. Bahkan dosa mereka bisa jadi lebih besar karena menggabungkan antara yang hak dengan yang batil, jadi dibungkus seolah-olah kebenaran. Mana yang lebih menyesatkan? Yang abu-abu atau yang hitam putih? Yang abu-abu. Di dalam film-film religi, meskipun temanya keislaman, masalahnya di situ pasti ada adegan laki-laki dan perempuan bukan mahram pegang-pegangan, cium-ciuman, minimal cium pipi, cium jidat. Meskipun bukan cium bibir, tetap aja bukan mahram. Maka saya katakan kalau seandainya produsernya ustazah dan dia tahu itu semua, maka dia berdosa besar. Pemeran wanitanya yang di situ pasti ada adegan tatap-tatapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Anda nggak tahu ya, karena memang demi Allah Anda belum pernah nonton. Tapi Anda tahu persis ketika Anda dulu belum ngaji. Ayat-ayat cinta belum ada logo bestsellernya, Anda sudah punya novelnya duluan. Anda nggak bisa bayangkan ini adegannya nanti apa yang mereka lakukan dalam acara malam pertamanya itu. Pasti kan ada adegan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang tidak pantas kan? Yang dalam dunia nyata mereka lakukan itu. Itu kan tidak pakai CGI, tidak pakai pemeran pengganti, malah memproduksi seperti ini, memproduksinya, menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Wallahu alam, dosanya lebih besar karena mengelabui yang batil dengan sesuatu yang dibungkus seperti seolah-olah hak, lalu kemudian dinikmati oleh kaum muslimin. Begitu. Ini sama aja mirip-mirip kayak perayaan ulang tahun yang itu sebenarnya tasyabbuh bil kuffar, lalu kemudian supaya agak-agak Islami diganti mat milad, barakallahu fi umrik. Kan sama aja sebenarnya. Kalau setelah nonton film itu bisa nambah iman atau sejenisnya itu gimana, Ustaz? Sebenarnya itu talbis iblis, yaitu iblis dan bala tentaranya itu syaitan membuat sesuatu yang samar-samar yang kaum muslimin mengira itu adalah kebaikan, padahal itu dosa. Sebenarnya talbis iblis, jeratan-jeratan syaitan. Kita dianggap ingin beribadah, padahal sebenarnya kita dijerat dengan sesuatu yang seperti itu, yang dosa yang kita mungkin nggak bisa baca. Sama seperti kaum Nabi Nuh dijerat oleh iblis, dianggap kalian akan semakin bersemangat untuk ibadah kalau kalian bikin patung-patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang soleh, kalau kalian bikin patungnya nanti kalian akan tambah semangat untuk ibadah. Dan memang betul-betul mereka semangat ibadah. Tapi setelah itu ujung-ujungnya disembah. Artinya memang itu kelihatannya kayak penyemangat, tapi sebenarnya itu adalah jerat-jerat dosa yang dibuat oleh iblis, membuat kaum muslimat, kaum muslimin jadi generasi yang ibadahnya itu gara-gara hal-hal seperti itu. Bukan karena tumbuh dengan ilmu, tumbuhnya dengan film. Sejak kapan para ulama tumbuh iman dan ilmu dengan film? Ustadz, ustazah, Anda panutan, Anda qudwah di kalangan umat. Apa yang Anda lakukan berupa dosa, itu akan menjadi pembenaran di kalangan umat. Bila Anda lakukan secara sengaja, Anda tahu hukumnya, diikuti umat, dosa Anda berkali lipat. Anda yang ustadz, ustazah, yang memproduksi dan menyutradari atau yang menyetujui atau bahkan ikut melakoni di dalamnya. Film-film yang di dalamnya di situ ada adegan laki perempuan bukan mahram cumbu, cium jidat, cium pipi, Anda dosa kali lipat karena sebanyak pasang mata akan melihat, sementara Anda adalah penyebabnya, Anda yang menjadi pembenarnya, Anda bahkan jadi promotornya. Luar biasa dosa Anda di hari kiamat. Sementara dakwah Anda belum tentu diterima oleh Allah. Alhamdulillah sahabat ya, sudah kita menyimak penjelasan dari Ustadz Muflis Sapitra tadi yang awalnya dia mengatakan dulu adalah seorang penulis buku novel dan menyukai keterampilan tersebut. Sampai-sampai karangan buku beliau itu sempat ingin dijadikan sebagai film religi. Namun Alhamdulillah Ustadz Muflis Sapitra ini mengenal dakwah manhaj salaf, akhirnya meninggalkan kehobian tersebut. Dan tadi di mana Ustadz Muflis Sapitra menjelaskan tentang keharaman film-film religi sekarang ini yang banyak beredar karena di dalamnya terdapat adegan-adegan yang dilarang dalam Islam tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.